Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aplikasi inventory. Kita akan mencetak nota penjualan. Kita buka project inventory-nya, lalu tambahkan form baru. Tambahkan form baru lewat menu project add release form, beri nama form cetak jual per nota. Sudah kita buka project-nya ya. Kita tambahkan form lewat menu project add release form. Beri nama form cetak jual per nota. Klik tombol add untuk menambah form baru. Kita buat desain form untuk cetak jual per nota. Desain formnya ini hampir sama dengan form jual. Bisa kita copy dari desain form jual. Kita copy dari form jual, kita tampilkan form jual. Seleksi objek yang kita copy. Klik kanan salah satu objek. Klik kanan, klik copy. Kembali ke form cetak jual per nota. Klik kanan, paste. Sekarang kita update desain formnya. Judulnya kita rubah dulu. Label kita rubah lewat properti teks. Kita ganti form cetak jualan per nota. Lalu combo box-nya dipindah ke nota. Ini untuk menentukan nota penjualan yang dicetak. Ini dibalik, yang textbook-nya ini diletakkan di kode customer, sedangkan textbook-nya ini ditempatkan di nota. Namanya kita sesuaikan nih. Ini data nota. Namanya kita ganti txt nota. Property name. Ini kode CS kita ganti txt nota. Kalau ada pesan ini berarti ada kesalahan nama ya. Nama ini bisa salah kalau sudah ada nama yang sama. Ini yang semula txt nota ya. Supaya namanya ini tidak sama, txt nota ini namanya Anda ganti dulu. Misalkan txt not, namanya diganti. Dari ini nanti bisa dirubah namanya menjadi txt nota. Lalu yang kode customer namanya kita sesuaikan ya. Ini namanya txt kode CS. Txt
kode.js. Untuk yang lain tetap ya. Yang lain ini nggak ada perubahan. Lalu tombolnya hanya ada dua, tombol preview dan tombol close. Yang tambah dan simpan ini kita hilangkan ya. Tombol tambah dan simpan kita hapus. Kita seleksi, klik kanan, delete. Tombol blink form kita ganti preview. Namanya kita ganti BT preview. Preview. Teksnya preview ya. Teksnya kita ganti preview. Kode barang sampai total ini kita hilangkan. Ini tidak kita pakai. Kita delete. Data grid ini nanti untuk menampilkan data penjualan sesuai dengan nota yang kita pilih di sini. Yang terakhir kita tambahkan print dokumen PD jual. Print dokumen beri nama PD jual untuk mendesain laporan. Kita tambahkan print dokumen. Pilih print dokumen, klik di tempat kosong pada area form. Print dokumen otomatis letaknya di luar form. Di luar form ini. Ini kita beri nama PD jual. Ini untuk desain formnya ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke kode program. View kode, ke kode program. Kita impor sistem dulu ya. Impor sistem data oleh DB ini untuk koneksi ke database dan tabel. Sistem drawing printing ini nanti untuk mendesain laporan. Impor sistem
data. Kalau import sistem data oleh DB. Yang terakhir import sistem drawing printing. Setelah itu kita siapkan beberapa variabel. Ini variabel untuk perintah SQL, terus koneksi ke database, lalu untuk membaca data pada tabel. Yang baris ini untuk mendesain laporan. Baris awal, lalu font untuk judul, font data. Kiri tengah kanan ini perataan teks. Nomor ini nomor urut data. Total ini untuk mentotal penjualan per nota. Ini variabelnya. Berikutnya form cetak jual per nota load. Saat formnya di load ke memori komputer, ini koneksi ke database DB-INV. Lalu yang bawah ini txt nota item add. Ini menambah data ke textbook ke combobox. Tambahkan data ke combobox txt nota dengan data nota dari tabel jual. Form cetak jual per nota load. Ini jangan diketik ya. Kita gunakan drop list untuk objek ini. Kita klik form cetak jual per nota event. Lalu metodenya kita klik drop list yang kanan, kita pilih metode load. Lalu kita ketik kode programnya. Kita lanjut ke kode program berikutnya, sub kosong. Sub kosong ini untuk membuat untuk mengosongkan form. Lalu DGV ini untuk menampilkan data dari tabel detail jual semu ke DGV jual. Lalu saat form aktif menjalankan sub kosong dan sub DGV. Sub kosong dan sub DGV ini kita ketik langsung. Tidak lewat drop list ya, tapi diketik langsung sub kosong. Ini sub kosong. Lalu berikutnya sub DGV. Sub DGV.
Perhatikan kalau ada perintah, ada garis bawahnya seperti ini ya, di visual. Perintah kalau ada garis bawahnya ini, perintah ini salah, menunjukkan perintah ini salah. Ini kesalahannya, keterangannya nama DG visual not declare. Berarti objek DG visual ini belum ada, tidak ada di property name. Kita lihat desainnya. DGV itu yang ini, data grid view ya. Ini DGV, ini namanya bukan DGV jual. Jadi nama ini kita rubah ya. Kita ganti DGV jual. Kalau namanya ini sudah kita ganti DGV jual, kita lihat di kode program. Garis bawah di DGV jual ini sudah hilang. Ini berarti perintahnya sudah benar ya. Lalu kita lanjut ke form cetak jual per nota event, metodenya aktif. Metodenya aktif. Saat formnya aktif, ini menjalankan sub kosong, dan sub DGV. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita jalankan form cetak jual per nota. Kita atur dulu, kita rubah startup objeknya, startup formnya. Di project, property, startup formnya kita ganti form cetak jual per nota. Kita start, kita jalankan. Ini kita klik, ini sudah ada nomor nota yang ada di tabel jual ya. Sekarang kita lanjutkan kode program supaya kalau kita klik salah satu nomor nota, datanya tampil di sini. Data item barangnya tampil di sini. Kode customer, nama customer, tanggalnya juga tampil. Ini posisinya tidak tengah layar, berarti startup objeknya belum, startup posisinya belum kita rubah. Supaya posisinya di tengah layar, kita atur lewat properti startup position. Di formnya ini, formnya kita atur properti startup position. Ini kita rubah dulu ke center screen supaya tengah layar. Kita lanjutkan kode programnya supaya kalau diklik salah satu nota, item barang per notanya tampil. Ini ya. Di TXT nota, select value change. Ini kalau kita klik salah satu nomor nota, akan diaktifkan data dari query jual yang nomor notanya sama dengan TXT nota. Sini menampilkan tanggal, kode customer, nama customer. Lalu ini menambahkan data ke tabel jual semu yang notanya sama dengan TXT nota. Di TXT nota, select value change. Di TXT nota, metodenya select value change.
Kalau nomornya kita udah ya, kalau ada perubahan di nomor notanya. Select value change ini ya. Ini kode programnya. Untuk mendesain laporan pada PD jual print page. PD jual print page ini untuk mendesain laporan. Ini judul laporannya, laporan penjualan per nota, nomor nota, tanggal, kode customer, nama customer. Scrollin ini garis mendatar di atas judul kolom. Yang ini judul kolomnya, nomor sampai total. Ini garis mendatar di bawah judul kolom. Kalau ini mencetak data, ya, membaca data di tabel detail jual semua, ini mencetak datanya. Kalau yang ini garis mendatar, scrollin garis mendatar di bawah data, menampilkan total per nota. Ini garis penutup. Scrollin ini garis mencetak garis. Ini kita buat pada privat sub PD jual print page. Kita klik drop list yang kiri, klik PD jual. Lalu klik yang kanan, pilih metode print page. Ini desain laporannya. Untuk melihat hasilnya, desain laporan ini kita cetak. Mencetak desain laporan dengan perintah PD jual print. PD jual print ini untuk mencetak laporan yang telah kita desain. Ini kita jalankan dengan tombol preview. Saat diklik tombol preview. PBT preview. Saat diklik metode klik. Ini akan mencetak PD jual titik print. Yang terakhir saat kita klik tombol close, titik close, klik. Saat diklik tombol close, koneksi database-nya kita tutup. Koneksinya kita tutup. Koneksi titik close, lalu formnya kita tutup. Close ini menutup form. Sekarang kita lihat hasilnya.
Ini kita klik Nintendo 01, ini ditampilkan tanggalnya, tanggal, kode customer, nama customer. Ini data item barang dari Nintendo 01. Kalau kita ganti Nintendo 02, datanya berubah. Ini kalau kita preview, datanya dicetak. Ini proses mencetak data ke file PDF. Ini ditanyakan nama file PDF-nya. Nama file PDF-nya. Kita simpan. Ini di overwrite. Setelah kita simpan, nanti akan ditampilkan file PDF hasil cetaknya. Ini membuat file PDF ya, membuat file PDF. Ditampilkan di sini. Ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba mencetak garis vertikal ya. Ini tadi kan baru garis horizontal. Kita buat garis pemisah vertikal. Garis vertikalnya nanti ada 3 lokasi. Garis vertikal pada judul kolom, garis vertikal pada data, dan garis vertikal pada penutup. Ini. Ini kita tutup dulu data tujuannya. Kembali ke kode program. Kita buat garis vertikal. Membuat garis ini Brolin ini membuat garis. Untuk pembuatan garis itu menentukan awal garis dan akhir garis. 2 angka pertama ini awal garis, ini akhir garis. Nah, angka 30 ini menunjukkan posisi dari tepi kiri. Dari tepi kiri sampai awal garis. Lalu yang 140 ini dari tepi atas. Jadi kalau kita membuat garis, posisi titik pertama awal garis itu dari kiri berapa poin, dari atas berapa poin. Kalau angka ini anggap saja ini istilahnya kolom ya. Yang dari kiri ini kolom, yang dari atas ini garis. Kalau yang sama ini garisnya ini sama, berarti garisnya gini, garisnya horizontal. Kalau garis vertikal nanti berarti yang sama kolomnya. Kalau kolomnya sama itu garis vertikal. Ini berarti kita membuatnya dari posisi kolom 30, garis 30. Garis 30. Kalau garisnya vertikal, berarti kolomnya sama. Ya. Kolomnya sama, ini berarti ini kolom 30, ini kolom 30. Ini bentuknya kolom baris.
kolom berapa, baris berapa. Ini kolom berapa. Nah, sekarang barisnya ini kita membuat garis vertikal dari baris 30 sampai baris berapa. Kita lihat di awal data ini barisnya 145. Yang ini berarti kita isi 145. Ini untuk garis vertikal di judul kolom, pada judul kolom. Sekarang kita membuat garis vertikal pada data. Kita buat garis vertikal pada data. Posisi kolomnya sama, 30, 30. Nah, sekarang posisi baris ini diawali dengan variabel baris. Baris. Ini menggunakan variabel ya, bukan angka tetap. Karena nanti ini bisa mencetak beberapa baris sesuai jumlah rekod. Ini sampai baris. Dilihat tingginya baris. Tingginya baris ini penambahan ini. Berarti tingginya baris ini 20. Berarti ini baris plus 20. Nah, sekarang garis penutup, garis vertikal penutup ini ya. Ini dari kolom 30. Kolom 30. Sekarang menentukan posisi barisnya. Ini dari baris terakhir. Berarti ini dari baris terakhir. Baris data terakhir ya. Baris data terakhir sampai baris plus berapa ini. Ini garis paling bawah kan baris plus 35. Ini tinggal dimasukkan sama. Baris plus 35. Baris plus 35. Kita lihat hasilnya ya. Kita jalankan. Kita pilih salah satu nota. Kita preview. Namanya sama, data jual, kita simpan, lalu overgrid. Ini hasilnya ya. Ini berarti yang garisnya ini tidak 30 ya. Mungkin tadi salah ketik ya. Ini mungkin tadi 3, tidak 30. Nanti untuk garis tegak yang lain caranya sama ya. Kita harus membuat garis di judul kolom, data, lalu akhir. Ini kalau ini salah di sini berarti di garis yang judul kolom itu ada kemungkinan salah ketik tadi. Mungkin bukan 30 tapi 3. Tiga atau 0 ya, kemungkinan 3 atau 0. Garis yang judul kolom berarti
Benar ya? Iya. 30. Oh ini ya. Ini harusnya 140, maaf ini ya. Mulai beres 140. Kalau di sini ya. 140 sampai 145. Nah, kalau ini sudah bisa, sekarang cara untuk ini awalnya ini 110, maaf ya. Ini kan yang atas, garis yang atas ya. Garis yang atas dulu kolom, berarti ini 110 ya. Jadi 110 sampai 145. 145 itu awal data ini. Supaya sekarang kita atur supaya form cetak jual per nota ini bisa dijalankan dari menu utama. Bisa dijalankan dari menu utama. Kita tampilkan menu utama. Terus klik cetak. Ini menu utama, ini submenu ya. Di submenu ini kita bisa menambahkan submenu. Ini kita klik. Ini ada pilihan submenu level kedua. Ini kita klik. Kita ketik nama submenunya. Cetak jual. Kalau sudah ini kita enter dulu. Kita enter. Untuk masuk ke kode program ini kita double klik aja. Kita double klik, nanti masuk ke kode program. Kita ketik nama formnya, form cetak jual per nota. Form cetak jual per nota titik show dialog. Untuk melihat hasilnya, kita rubah lagi startup objeknya. Kita jalankan dari menu utama. Di project, properti, startup formnya kita rubah ke menu utama. Kita lihat hasilnya. Kita klik cetak penjualan, cetak jual per nota. Kita pilih nomor notanya preview. Pilih nama datanya, simpan, shift, overwrite. Ini proses penyimpanan file PDF-nya, terus nanti ditampilkan. Ya, sekarang sudah pas ini ya. Ini dari 110 sampai 145 tadi. Nah, ini untuk form cetak jual per nota. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan.
untuk form cetak, jual, pernota. Noval atau Titus, ada yang ditanyakan untuk cetak, jual, pernota? Itu cetaknya harus pakai NetroReader, Pak. Kalau punya programnya dicoba ya, dicoba kalau punya VB-Net-nya, programnya ada coba ya. Kalau selain NetroReader itu biasanya yang digunakan apa, Pak? Biasanya. Gimana? Misalnya kalau selain NetroReader itu biasanya apa yang selain aplikasi itu? Bisa pakai print dokumen, bisa pakai Crystal Report kalau nyetak. Cuma kalau Crystal Report Anda harus punya program Crystal Report-nya. Oh gitu, ya Pak. Jadi ada pilihan. Kalau Crystal Report ya Anda harus punya, Anda download dulu program Crystal Report, diinstal. Kalau print dokumen ini yang digunakan Nitro atau Adobe Reader untuk menampilkan file PDF. Soalnya untuk VB-Net yang ringan ya, yang versi ringan itu tidak bisa Crystal Report. Crystal Report-nya tidak bisa akses ke Crystal Report. Pakainya print dokumen. Nah, kalau sudah, saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.